Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak solih dan solihah. Semoga hari ini senantiasa sehat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya tetap semangat belajar ya. Marilah pembelajaran hari ini kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tentang struktur dan fungsi bagian tubuh tumbuhan dan hewan. Baik, kita awali dengan struktur dan fungsi bagian tumbuhan. Apakah di sekitar kalian ada banyak tumbuhan? Coba amati tumbuh-tumbuhan di sekitar kalian. Tahukah kalian bagian-bagian tumbuhan tersebut? Ya. Ini adalah bagian dari tumbuhan. Akar, batang, buah, daun, dan bunga. Mari kita pelajari bagian-bagian dari tumbuhan. Akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang umumnya berada di dalam tanah. Akar biasanya berkembang di bawah permukaan tanah. Akan tetapi ada juga akar yang tumbuh di atas tanah. Bagian-bagian akar coba kalian perhatikan. Ada ujung akar, kemudian ada rambut akar, ada cabang akar, dan ada akar utama atau akar pokok. Coba kalian amati jenis akar berikut. Akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang, ciri-cirinya yaitu memiliki akar pokok atau akar besar. Akar pokoknya bercabang-cabang. Selain bagian akar pokok dan cabang akar, ada bagian rambut akar dan tudung akar. Perbedaan ukuran antara akar pokok dan akar cabang itu terlihat jelas. Ukuran akar cabang lebih kecil daripada akar pokok. Dan akar tunggang ini biasanya dimiliki oleh tumbuhan dikotil. Tumbuhan dikotil adalah tumbuhan yang memiliki biji berkeping dua. Contoh, tumbuhan mangga, rambutan, durian, jambu, dan masih banyak lagi. Dan ini adalah akar serabut. Ciri-ciri akar serabut yaitu berbentuk seperti serabut. Bagian ujung dan pangkal akar berukuran sama besar. Pada akar serabut hanya ada rambut akar dan serabut akar. Semua bagian akar keluar dari pangkal batang. Dan akar ini dimiliki oleh tumbuhan monokotil, yaitu tumbuhan yang memiliki biji berkeping satu. Contohnya pada tanaman padi, jagung, pisang, kelapa, dan rumput teki. Akar juga memiliki fungsi penting. Apa fungsi akar? Sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Ini untuk jenis tanaman tertentu, misalnya tanaman singkong. Kemudian menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Akar juga memperkokoh berdirinya tumbuhan. Berikutnya adalah bagian batang. Batang merupakan salah satu bagian dari tubuh tumbuhan. Batang adalah bagian tubuh tumbuhan tempat pelekatan daun, bunga, dan buah. Batang umumnya berbentuk bulat panjang atau silinder. Arah tumbuh batang ini menuju arah datangnya cahaya. Batang tumbuhan dapat bercabang atau tidak bercabang. Coba kalian perhatikan bagian batang berikut. Bagian paling luar adalah epidermis. Ini adalah bagian kulitnya. Kemudian ada pembuluh tapis atau floem. Kemudian ada kambium. Kambium ini
dimiliki oleh batang dikotil, jadi yang menyebabkan batang tumbuhan bisa tumbuh besar. Kemudian xilem ini adalah pembuluh kayu dan bagian tengah ini adalah empulur. Dan untuk pembuluh tapis atau floem pada batang ini berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis ke semua bagian tumbuhan. Sedangkan pembuluh kayu atau xilem berfungsi untuk mengangkut air dan mineral yang diserap oleh akar menuju daun. Jenis-jenis batang berdasarkan ada tidaknya kambium, batang dibagi dua, yaitu batang yang berkambium, contohnya pohon mangga, apel, durian, dan batang yang tidak berkambium, contohnya pohon pisang, rumput-rumputan. Sedangkan berdasarkan bentuknya, batang dibagi tiga. Berbentuk pohon, contohnya pohon jambu. Berbentuk rumput, contohnya tanaman padi. Dan batang berbentuk semak atau perdu, contohnya tanaman mawar. Sedangkan fungsi batang diantaranya penyokong tumbuhan, tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah, mengangkut air dan mineral yang diserap oleh akar ke daun, mengedarkan makanan hasil fotosintesis dari daun ke semua bagian tumbuhan, dan sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Ini juga pada tumbuhan tertentu. Bagian tumbuhan berikutnya adalah daun. Daun merupakan bagian tanaman yang tumbuh berhelai-helai pada ranting, memiliki bentuk dan ukuran yang bervariasi. Daun biasanya berwarna hijau. Zat hijau daun disebut dengan klorofil. Coba perhatikan bagian-bagian daun berikut. Tanaman ada yang memiliki daun lengkap, tetapi ada juga yang memiliki daun tidak lengkap. Perhatikan perbedaannya. Pada daun lengkap terdiri dari pelepah, tangkai, dan helai daun. Kemudian pada daun tidak lengkap itu hanya memiliki tangkai dan helai. Jadi disebut sebagai daun tidak lengkap apabila tidak memiliki salah satu bagian dari daun lengkap. Seperti gambar 2 ini tidak memiliki bagian pelepah, hanya memiliki bagian tangkai dan helai. Jadi daun gambar 2 ini adalah daun tidak lengkap. Sebagai contoh, untuk daun lengkap adalah daun pisang. Dan untuk daun tidak lengkap, contohnya adalah daun mangga. Berikutnya, jenis-jenis daun dapat dibedakan berdasarkan bentuk tulang daun. Nah, ini ada 4 bentuk tulang daun. Yang pertama adalah melengkung. Melengkung ini dimiliki oleh daun sirih. Bentuknya seperti ini ya. Kemudian menjari. Disebut menjari karena memang bentuknya seperti jari. Ini contohnya daun ketela pohon, daun pepaya. Kemudian menyirip. Seperti sirip ya ini. Nah, contohnya adalah pada daun jambu, daun mangga. Dan yang keempat adalah bentuk tulang daun sejajar. Ini dimiliki oleh tanaman padi, tanaman jagung, tanaman tebu, dan lain-lain. Sedangkan berdasarkan jumlah helai daun pada setiap tangkainya, daun dibedakan menjadi daun tunggal dan daun majemuk. Daun tunggal itu adalah dalam satu tangkai hanya ada satu helai daun. Contohnya pada daun mangga. Silahkan dilihat gambar ini. Kemudian daun majemuk adalah dalam satu tangkai ada beberapa helai daun.
Contohnya pada daun putri malu. Dari gambar tersebut tampak ya perbedaannya. Kalau daun mangga hanya ada 1 helai daun. Kalau pada daun putri ada 4 helai daun. Jadi ini adalah perbedaan daun tunggal dan daun majemuk. Daun juga mempunyai fungsi yang penting, di antaranya sebagai tempat terjadinya proses fotosintesis. Masih ingat kalian apa fotosintesis itu? Iya, yaitu proses memasak sendiri oleh tumbuhan. Dan proses memasak pada tumbuhan itu dilakukan di daun. Juga sebagai tempat penguapan air, sebagai alat pernafasan pada tumbuhan, dan sebagai alat perkembangbiakan pada tumbuhan tertentu. Bagian tumbuhan berikutnya adalah bunga. Bunga merupakan bagian yang menarik dari tumbuhan, merupakan tempat terjadinya penyerbukan pada tumbuhan. Bunga berfungsi sebagai alat perkembangbiakan pada tumbuhan. Coba perhatikan bagian-bagian bunga berikut. Tangkai bunga, dasar bunga, kelopak bunga, bakal biji, mahkota bunga, benang sari, dan putik. Benang sari ini merupakan alat perkembangbiakan jantan dan menghasilkan serbuk sari. Putih ini merupakan alat perkembangbiakan betina. Mahkota bunga ini merupakan perhiasan bunga yang memiliki warna indah. Mahkota bunga berfungsi menarik perhatian serangga. Kemudian kelopak bunga merupakan bagian bunga yang berfungsi melindungi bunga ketika masih kuncup. Dasar bunga merupakan ujung tangkai bunga yang melebar. Fungsinya sebagai tempat kedudukan bunga. Kemudian tangkai bunga, ini merupakan bagian bunga yang berfungsi menghubungkan bunga dengan batang. Bagian tumbuhan berikutnya adalah buah. Buah merupakan bagian dari tanaman yang berasal dari bunga. Di dalam buah terdapat biji. Ayo perhatikan bagian-bagian buah berikut. Kulit buah berfungsi sebagai pelindung daging buah dan biji. Biji buah berfungsi sebagai bakal tumbuhan baru. Daging buah berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Baik anak-anak, kita lanjutkan bagian tubuh hewan dan fungsinya. Kita amati gambar ini bebek. Ada paruh, bulu, mata, sayap, kaki yang masing-masing memiliki fungsi yang berbeda. Paruh untuk mengambil makanan, bulu agar tubuh tetap hangat, mata untuk melihat, sayap sebagai alat keseimbangan, dan kaki untuk bergerak. Berikutnya kita perhatikan bagian tubuh ayam. Cengger berfungsi untuk melindungi diri dari musuhnya. Sayap untuk alat keseimbangan, ekor juga sebagai alat keseimbangan, kaki ayam untuk berjalan, dan pada kaki ayam ini, pada kaki ayam jantan itu terdapat taji. Taji itu fungsinya untuk mempertahankan diri. Paruh untuk mengambil makanan, mata untuk melihat, bulu untuk menutupi tubuhnya agar tetap hangat, cakar berfungsi untuk mengais tanah ketika mencari makanan. Selanjutnya adalah gajah. Ada telinga, mata, gading, belalai. Telinga sebagai alat pendengaran, mata untuk melihat, gading ini pada gajah berfungsi untuk melindungi diri dari musuhnya, dan belalai gajah ini berfungsi untuk bernafas dan mengambil makanan. Berikutnya adalah kelinci.
Mata untuk melihat, hidung untuk bernafas dan sebagai indera penciuman, mulut untuk memasukkan makanan ke dalam tubuh, kaki depan untuk memegang makanan, kaki belakang sebagai alat gerak. Jadi untuk melompat itu kelinci menggunakan kaki belakangnya, dan tentunya kaki belakang kelinci ini lebih panjang ya daripada kaki depannya. Kemudian rambut menjaga tubuh agar tetap hangat, dan telinga ini sebagai alat pendengaran. Telinga kelinci yang lebar itu membuat kelinci memiliki pendengaran yang lebih baik. Dan tentunya masih banyak lagi hewan-hewan di sekitar kalian yang bisa kalian amati bagian tubuh dan fungsinya. Baiklah anak-anak, pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.